Ibu bapak dan saudara, kenapa kita harus berdana? Pertanyaan lagi begitu ya. Kenapa kita harus berdana dan kenapa umat muda itu harus berdana? Dan apa sih manfaat berdana itu? Tentu kalau Anda melakukan sesuatu tidak ada manfaatnya, Anda tidak ingin melaksanakan. Kewihara apa sih manfaatnya? Berdana itu apa sih manfaatnya? Baik, kalau Anda tidak tahu saya akan jelaskan. Terpujilah Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah semua bodhisattva Maha Satwa. Hendaknya dana diberikan dengan penuh keyakinan. Hendaknya sila dipraktekkan dengan keteguhan hati. Hendaknya bawana dipraktekkan dalam keseharian. Dengan mempraktekkan ini semua, seseorang akan terlahir di alam dewa. Sadu, sadu, sadu. Suhu Nyana Maitri, saya muliakan Sangga, Bikuni dan Samanera Samaneri yang saya hormati, para upasaka pandita, upasika pandita, ibu bapak dan saudara sekalian yang berbahagia, selamat malam. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Baik, pada malam hari ini kita masih memiliki kesempatan, dan saya juga memiliki kesempatan untuk menunaikan janji yang tadi malam saya sampaikan kepada Anda yang hadir. Bagi Anda yang tidak hadir pada tadi malam bukanlah sebuah persoalan, sebab materi pada malam hari ini berbeda dengan materi yang tadi malam. Namun ini menjadi sebuah keberlangsungan dari materi yang baru yang kemarin sudah saya singgung mengenai berdana. Ibu bapak dan saudara sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita memiliki kesempatan untuk mengadakan sanggadana di waktu Katina atau Katina kala. Tidak semua wihara di Lampung ini menyelenggarakan upacara Katina. Namun dengan kebulatan tekad pengurus wihara Buddha Dhamma Dipa, sehingga upacara Katina ini tetap dilangsungkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Semoga ini tidak mengurangi nilai daripada kebajikan yang akan ibu bapak lakukan. Baik ibu bapak dan saudara, kita sebagai umat Buddha tentu mengenal yang namanya Katina. Namun masih ada saja umat yang belum mengetahui apa itu Katina. Mengapa demikian? Karena mungkin saja umat itu adalah umat yang baru datang ke wihara. Umat Buddhanya sudah lama, namun baru aktif ke wihara belakangan ini. Dan ini mungkin pertama kali umat tersebut mengikuti upacara Katina. Apakah ada orang yang dimaksud yang baru pertama kali mengikuti Katina di sini? Angkat tangan, gak usah malu-malu. Atau juga ada generasi-generasi baru yang belum mengetahui Katina, sehingga saya akan mengulas sedikit supaya tidak terjadi kekeliruan di dalam upacara Katina ini. Ibu bapak dan saudara, sebab ada sebuah peristiwa yang dialami oleh seorang biku yang terjadi di Sumatera Utara, tepatnya di Medan. Dan mungkin cerita ini saya pernah ceritakan juga kepada Anda, dan saya hanya ingin mengulang kembali supaya Anda ingat cerita ini pernah disampaikan dan mungkin saat ini sudah Anda lupakan. Apakah cerita
kata tersebut, suatu ketika sekelompok biku diundang untuk menerima dana katina yang diselenggarakan oleh Gelanggang Anak Muda Indonesia atau GABI, yang semua pesertanya adalah anak-anak. Dan saat seorang biku melaksanakan dhamma desana, membabarkan dhamma, ada sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh biku tersebut. Apakah pertanyaannya? Pertanyaan seperti ini, anak-anak, siapa yang tahu hari Katina? Ya. Lalu kemudian ada seorang anak yang aktif angkat tangan, saya Bante. Ya, apa jawabannya? Hari ulang tahun Bante. Loh, kenapa anak-anak dapat menjawab demikian? Karena kakak pembinanya telah memerintahkan, menghimbau anak-anak minggu depan Katina semua bawa persembahan yang dibungkus oleh kertas kado. Ya, anak-anak tanpa bertanya lebih lanjut. Biasanya kalau disuruh bungkus kado ada yang apa? Ada yang ulang tahun, karena kado itu dipersembahkan kepada para bante yang hadir. Jadi anak-anak beranggapan Katina itu hari ulang tahunnya bante. Salah nggak? Ya nggak salah. Kenapa nggak salah? Ya karena belum tahu. Kenapa belum tahu? Karena kakak pembinanya juga belum memberi tahu. Yang salah siapa? Ya nggak ada yang salah juga ya. Yang salah hanya belum disampaikan saja. Jadi yang harus disampaikan siapa? Yang harus menyampaikan ya bantenya sendiri yang menjelaskan. Nah, ibu bapak dan saudara, Katina merupakan sebuah hari raya yang satu-satunya merupakan sebuah perayaan. Ingat, ini bukan peringatan. Kalau peringatan hanya diperingati dengan meditasi, membaca parita, selesai. Seperti Waisaka Puja, kita ada pradaksina, ada meditasi di detik Waisak. Seperti Maga Puja, kita melakukan perenungan juga. Seperti di Asada juga kita merenungkan khotbah pertama kali, ya. Dan di Katina merupakan hari raya yang satu-satunya diselenggarakan oleh Guru Agung Buddha itu sendiri. Ya. Jadi Guru Agung Buddha terlibat saat perayaan Katina. Sebelum-sebelumnya memang tidak ada, tetapi karena ada satu kasus di mana biasanya para biku selama musim hujan berdiam diri selama 3 bulan. Namun musim hujan biasanya terjadi selama 4 bulan. Saat para biku ingin memberikan penghormatan kepada Sama Sang Buddha yang jaraknya kurang lebih 30 km dengan berjalan kaki, maka jubah yang dikenakan para biku itu menjadi lusuh karena masih suasana becek dan juga terkoyak-koyak karena tersangkut oleh semak-semak belukar yang dilalui. Melihat penampilan biku yang lusuh seperti itu, kemudian Buddha menganjurkan kepada para rumah tangga untuk menyokong, apa yang disokong? Menyokong pemberian kain untuk dibuat jubah. Ingat, catatannya di sini pertama kali adalah Katina Ciwaranusa, kain yang akan dijahit selama masa Katina. Ya, kain ya, bukan jubah ya. Nah sekarang karena zaman sudah berubah, dinamis zaman tersebut, sehingga kain putih yang polos tanpa ada warna sekarang sudah ada warnanya, sudah dijahit dan bahkan sudah tinggal pakai. Dan bahkan sekarang saking modernnya, berubah lagi, yang tadinya jubah sekarang bisa dibentuk dengan lain-lainnya. Betul ya? Nah sekarang kalau saya mau tanya di sini, apakah semua Anda bawa jubah? Tidak. Ya. Kenapa demikian? Karena zaman sudah berubah. Yang tadinya awal mula hanya sekedar kain putih polos, sekarang sudah berbentuk jubah, dan sekarang sudah berubah bentuk lain lagi, sehingga jubah tersebut bukan hanya sekedar bisa dipakai, melainkan juga bisa dikantongi wujudnya. Betul ya? Nah inilah yang namanya zaman tersebut dinamis. Jadi agama Buddha itu jangan kolot. Kita sebagai umat Buddha jangan kolot terhadap modernisasi. Ya. Coba bayangkan seandainya ibu bapak dan saudara semua hadirin yang hadir di sini mempersembahkan jubah, sehingga kita kelebihan jubah karena yang menggunakan jubah ini terbatas orangnya. Bayangkan Anda mungkin dari sini yang hadir 100-an orang, sedangkan yang menggunakan jubah hanya 8.
Kalau semua 100 bagi 8 artinya masing-masing orang lebih membawa 10 jubah. Yang pakai siapa? Ya. Kecuali kalau Anda mendanakan jubah plus orang yang menggunakan juga, ya. Sehingga berimbang. Nah inilah, jadi kita harus juga berpikir yang positif. Jangan kemudian Anda menjadi antipati. Aduh, aku nggak serap kalau dananya nggak jubah. Aku nggak serap kalau dananya bukan persembahan makanan. Aku nggak serap kalau dananya bukan persembahan obat-obatan. Kalau di Thailand, ya, sekarang mereka menggunakan yang namanya kertas pawarana. Nah, di sini mulai diterapkan, ya, khusus di Metro ini ya. Mulai diterapkan kertas pawarana. Apa itu kertas pawarana? Yaitu kertas kebersediaan mempersembahkan dana. Ya, mungkin berisi sebuah kata-kata, saya dengan tulus ikhlas mempersembahkan apa titik-titik Anda sebutkan di situ. Ya. Jadi dalam hati niatnya mempersembahkan demikian, namun wujudnya mungkin bukan bentuk yang sesungguhnya. Ini adalah upaya kausalia atau upaya kosala, sebuah teknik untuk memudahkan pemberian dan juga memudahkan orang yang menerima. Jelas, jadi kita jangan antipati terhadap pembaharuan dalam sebuah persembahan, dalam sebuah ritual. Ibu bapak dan saudara sekalian, jadi inilah awal mula Katina dilaksanakan karena ada kasus yang demikian tadi. Kemudian ibu bapak, apa yang dipersembahkan di masa Katina ini yaitu catu pacaya, 4 kebutuhan pokok, 4 kebutuhan primer yang diperlukan oleh sangga dan sesungguhnya juga diperlukan oleh Anda semua. Namun bedanya, Anda mencari sendiri, memperoleh sendiri, mengupayakan sendiri sehingga kebutuhan itu Anda miliki. Namun sangga karena tidak memiliki mata pencaharian, oleh sebab itulah perlu dukungan, perlu sokongan dari pada ibu bapak dan saudara sekalian agar terjadi simbiosis mutualisme, agar terjadi kesinambungan Anda berdana dan juga ada ladang yang menerima dana tersebut. Anda punya bibit, Anda ladang yang subur yang bisa Anda taburi benih-benih unggul tersebut. Apa saja 4 kebutuhan pokok tersebut? Yang pertama adalah ciwara, sandang. Apa itu sandang? Ya, urutannya sama ya, sandang, pangan, dan papan. Sandang itu apa? Pakaian. Fungsi pakaian untuk apa ibu bapak? Ya, menutupi tubuh. Untuk menutupi tubuh agar kelihatan sopan, pantas. Dan secara filosofi sesungguhnya ini sangat baik sekali. Kenapa? Sebab sebelum kita mencari pangan dan papan, kita harus coba introspeksi diri kita. Jangan sampai kita membuat diri kita malu dalam mencari makanan dan kebutuhan lainnya, termasuk juga dengan pakaian. Namun pakaian ini sekarang yang tadinya menjadi kebutuhan pokok sekarang sudah berubah menjadi kebutuhan tersier dan juga kebutuhan sekunder. Ya, sekunder dan tersier. Tadinya kebutuhan primer nih. Contoh pakaian yang polos-polos begini kan biasa-biasa ya Pak ya. Namun kemudian karena Anda kebutuhannya lain-lain, mau kondangan masa pakainya begini? Ya, masa pakai kaos oblong kira-kira pantas gak? Hah? Kalau pantas ya pantas-pantas aja, tapi sekarang zaman sudah berubah. Kalau nggak pakai batik, ya tentu rasanya kurang nyaman. Kalau nggak pakai jas, kayaknya nggak pantas kalau ke kondangan. Ya, sehingga pakaian yang tadinya kebutuhan pokok menjadi kebutuhan yang lebih mewah, tersier atau sekunder. Sekarang kalau Anda menggunakan pakaian tidur, ya menggunakan jas, kira-kira pas nggak? Hah? Ya pasti kalau ibu-ibu pakai daster atau pakai piyama, betul ya? Nah ini menjadi pakaian tidur. Kalau Anda pelihara pakaian seperti apa? Basing ya. Yang penting ya rapi dan sopan. Begitu ya? Sebab di wihara nggak ada aturan demikian. Tapi boleh saja kita membuat aturan tersendiri, nggak apa-apa. Yang penting tidak membebani atau tidak menyusahkan umat sendiri. Nah, begitu juga dengan anggota sangga menggunakan jubah, ya seperti ini saja.
Mau jalan-jalan ya begini, mau kondangan ya begini, mau tidur juga ya ini. Pantas gak kalau kata saya nggak pakai seperti ini? Pantas-pantas aja. Mau ketemu presiden ya begini gitu. Nah kalau Anda mungkin ketemu presiden pakai celana buntung, ya sudah digampar pas pampres tuh. Tapi kalau anggota sangga, ya pakai sandal jepit ke istana kemarin itu ya lenggang kampung saja. Karena mereka memahami, oh ini pakaian para biksu. Jadi sesungguhnya kebutuhan primer pakaian itu adalah untuk menutupi sesuatu yang dianggap malu. Ya. Jadi jelas ini kebutuhan yang pertama dan Anda butuhkan juga sebagai sandang negara. Dan kemudian yang kedua adalah pangan, makan. Ya, kita perlu makan dan Anda juga perlu yang namanya makan untuk menopang kehidupan kita, menopang jasmani kita supaya bertahan untuk hidup. Ingat, makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Bedanya di mana? Makan untuk hidup. Makan untuk hidup seperti apa? Ya cari makan untuk hidup. Hah? Cari makan untuk hidup. Cari makan untuk hidup atau hidup untuk cari makan? Ya, ini hanya permainan kata tapi maknanya berbeda. Maknanya jauh sekali. Kalau Anda makan untuk hidup, artinya apa? Anda makan dengan sewajarnya untuk kehidupan Anda. Tapi kalau Anda hidup untuk makan, kehidupan Anda seluruhnya dipakai untuk makan, untuk mencari makan. Nah ini bedanya di situ ya. Nah begitu juga dengan anggota sangga, makan untuk menopang jasmani dan dapat mempraktekkan kehidupan suci. Ya, Abrahmacharya. Jadi makan untuk menopang jasmani supaya mempraktekkan kehidupan suci. Ingat, saya pernah sampaikan di sini, kita makan sesungguhnya bukanlah makan untuk memuaskan lidah. Dan biasanya orang mencari makan hanya untuk sekedar memuaskan lidah. Ya, sekarang ini kan Lampung Palembang cuma 3 jam. Begitu Anda dari Metro ke Palembang bersama rombongan, pasti di sana yang sudah terpikir apa? Pempek cari yang enak apa yang sehat? Yang enak. Enak. Di mana pempek yang enak? Pernahkah ada pertanyaan di manakah pempek yang sehat? Tidak ada. Di manakah restoran yang enak? Tidak pernah terpikir atau terucap di manakah restoran yang sehat. Ya. Nah inilah kita jauh-jauh pergi 3 jam, 6 jam PP untuk mencari makanan yang enak apa sehat? Enak. Yang enak apakah sehat? Belum tentu. Enak di mulut belum tentu enak di perut. Ya. Sambal enak, apalagi apa? Apalagi kasih terasi dikit ya, lalapannya jengkol muda. Lauknya kalau suhu tempe goreng, kalau ibu bapak mungkin ikan asin. Nah ini makanan yang enak tapi belum tentu sehat di perut. Jadi sebab itulah makan sesungguhnya bukan untuk menggemukkan badan. Oh berarti saya makan 2 kali tetap gemuk, gimana ini ceritanya? Ya. Jadi kalau ibu bapak mungkin lihat suhu yang gemuk, lihat bante yang gemuk, bukan karena banyak makan, bukan, tapi karena bawaan orok ya. Bawaan orok, dan dari sononya begitu gitu ya. Buat bayi. Ya, ngomong aja jadi daging. Ya gimana? Dan sebab itu jangan disalahkan. Makannya sudah teratur 2 kali tapi masih tetap gemuk. Ya karena itu bawaan orok ya. Gennya demikian. Ada orang-orang yang begitu. Ada juga orang yang sudah makan sehari 5 kali, 10 kali tetap kurus. Hah? Ada yang begitu. Nah ini katanya orang bilang, oh itu perutnya ada naga. Jadi inilah, jadi kita tidak perlu menyalahkan hal demikian. Tapi ingat tujuan kita makan bukan untuk memuaskan lidah, bukan untuk memperindah diri juga. Banyak orang makan untuk supaya badannya kekar kalau yang laki-laki. Yang perempuan ibu-ibu pengen langsing.
Nah, kalau biku atau bikuni tujuan makannya bukan untuk itu, tapi hanya sekedar untuk mempertahankan jasmani dan bisa melangsungkan kehidupan suci. Ya. Kemudian yang ketiga adalah papan tempat tinggal. Ya, kita memiliki tempat tinggal yang disebut wihara, yang di dalamnya juga terdapat kuti. Ya, kuti sederhana apa adanya, 2x2 atau 3x3 sudah cukup. Ya. Namun kemudian kalau ada rumah tangga yang mungkin memiliki harta berlebih, membuat wihara yang begitu megah dan kuti yang mewah, itu urusan lain ceritanya. Tapi haruslah sesuai dengan persetujuan sangga kalau dibuat kuti. Ya, tetap tidak melewati batas kaidah-kaidah yang ditentukan dalam winaya aturan kebikuan. Nah, tetapi kalau rumah tangga, kebutuhan primer ini, kita punya rumah bukan hanya sekedar untuk menahan hawa panas, hawa dingin, dan dari serangan hujan ataupun badai, tapi banyak juga karena rumah ini menjadi tempat tinggal keluarga, lingkungan sosial juga menjadi pembicaraan di luar sana, sehingga kita punya rumah bukan lagi hanya sekedar sederhana, ya, melainkan juga ada yang bentuknya macam-macam, luasnya juga kadang nggak sesuai dengan ukuran pada umumnya, ya. Artinya bahwa sini terlalu besar, ya, gerbangnya aja kalau kita lihat, wih, udah ratusan juta, ya. Nah, ini adalah urusan lain bagi ada rumah tangga yang tentu memiliki kemampuan dalam mewujudkan keinginan tersebut. Kalau Anda nggak mampu, jangan dulu deh. Ya, kecuali kalau Anda sudah bingung buang duit, boleh. Ya. Nah, inilah yang harus diperhatikan. Kemudian yang terakhir adalah besaja atau baisaja, yaitu obat-obatan. Ya, kita para biku, anggota sangga juga bisa sakit dan kemudian Anda juga bisa sakit. Inilah 4 kebutuhan pokok yang seharusnya kita miliki bersama, namun perbedaannya kami memperoleh kebutuhan pokok ini melalui persembahan yang Anda berikan sebagai wujud cinta Anda, sebagai wujud bakti Anda kepada sangga. Ibu, bapak, dan saudara, kenapa kita harus berdana? Pertanyaannya lagi begitu, ya. Kenapa kita harus berdana dan kenapa umat Buddha itu harus berdana? Dan apa sih manfaat berdana itu? Tentu kalau Anda melakukan sesuatu tidak ada manfaatnya, Anda tidak ingin melaksanakan. Wihara apa sih manfaatnya? Berdana itu apa sih manfaatnya? Baik, kalau Anda tidak tahu, saya akan jelaskan. Kita merujuk pada sebuah khotbah Buddha di dalam kitab suci Dhammapada, syair 224. Murid Buddha yang kesaktiannya hampir setara dengan sama Samudra adalah Mahamoggallana. Mohe Muchenlian, Mahamoggallana. Dengan kesaktian yang dia miliki, beliau bisa berkunjung ke alam para dewa. Begitu beliau berkunjung ke alam para dewa, ceritanya beliau bertanya para dewa, satu persatu ditanya, apa yang menyebabkan Anda terlahir dalam dewa? Lalu satu dewa mengatakan, saya terlahir di alam ini karena saya selalu berkata yang benar. Pertama, ya, saya hanya selalu berkata yang benar. Apakah Anda berdana? Saya jarang berdana. Ya, mungkin beliau jarang berdana karena memang secara materi beliau tidak memiliki materi yang harus diberikan. Beliau hanya punya kata-kata yang benar, kejujuran. Jadi suatu ketika kalau ada orang bertanya, beliau jawab yang jujur arahnya. Nah, ini pun salah satu kebajikan. Jadi pertama, dewa yang pertama mengatakan, saya terlahir dalam dewa karena berkata yang benar.